Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi praktik baik tentang bagaimana menggunakan aplikasi Merdeka Mengajar menggunakan Android atau HP. Ini saya lakukan karena banyaknya teman-teman guru yang merasa kesulitan untuk melakukan atau untuk menggunakan aplikasi ini. Selain itu juga ini sebagai tutorial untuk anak-anak semua ketika akan menggunakan aplikasi Merdeka Mengajar. Syarat utama untuk melakukan pendaftaran atau penggunaan Merdeka Mengajar adalah akun Belajar ID ya. Langkah yang pertama, kita klik Play Store. Setelah itu kita ketikkan di sini Merdeka. Oh ya, ini udah ada Merdeka Mengajar. Setelah itu ini udah muncul di sini, ini ya. Merdeka Mengajar, kita klik saja install. Setelah itu akan berproses melakukan penginstalan. Ya, setelah melakukan penginstalan di sini kecepatan atau kemampuan dalam melakukan install itu tergantung dari kecepatan Mbps WiFi ataupun internet kita ya. Kita tunggu sejenak. Ya, kita tunggu proses ini berjalan. Setelah selesai nanti akan muncul di situ buka seperti itu ya. Ya, oke, proses hampir selesai. Nah, ini langsung buka. Setelah itu kita klik saja buka. Kita akan diarahkan. Nah, di sini kita masuk ke menu Merdeka Mengajar, tapi kita hanya dapat melihat saja. Tapi kalau kita mau membuat akun atau menggunakannya secara luas, maka klik pengaturan, terus masuk. Nah, di sini kita diarahkan ke Google. Ya, Google yang kita gunakan ini adalah email ya, email berakhiran Belajar ID yang punya kita ya, secara guru. Biasanya guru atau siswa kita punya. Klik. Nah, setelah itu kita akan diarahkan. Nah, ini kan akun Belajar ID kita atau email kita yang akhirannya Belajar ID. Oke, kita sudah memiliki akun. Nah, kita tinggal buka beranda seperti tadi. Nah, di sini ada menu-menu yang ada di dalamnya, yaitu video inspirasi, pelatihan mandiri, bukti karya, asesmen murid, dan juga perangkat ajar. Di dalam penggunaan ini sebaiknya kita buat terlebih dahulu kelas. Nah, ini udah ada kelas ya. Sudah ada kelas, kita buat misalnya gini. Nah, kita buat kelas lagi misalkan ya. Oke, nah ini kelasnya misalkan PJOK kelas 4 misalkan ya. Nah, tingkatnya di sini 4, atau di atasnya boleh nama kelasnya tulis nama-nama pahlawan atau nama-nama bintang-bintang olahraga atau apa gitu ya, tergantung kita mau menamainya apa. Terus tahun ajaran ini dibuka ada 2022, 2023 dan lain sebagainya. Setelah itu simpan. Setelah kita buat kelas, kita diarahkan untuk menambahkan murid ya. Gimana cara menambahkan murid? Yaitu ya, ini karena sudah pernah membuat atau mengaktifkan, jadi di sini tidak ada memasukkan nama sekolah ya. Biasanya kita masukkan nama sekolah dulu gitu sebelum kita membuat kelas, ada nama sekolah gitu. Tapi karena ini udah pernah membuat kelas, ini di kelas 5 tadi, maka ini tidak perlu memasukkan nama sekolah ya dan provinsinya gitu. Tapi kalau belum, tentunya ini harus memasukkan nama sekolah dan provinsi. Setelah itu klik
Misalnya kita akan nambahkan murid ya. Nambahkan murid. Nah, kita akan menambahkan murid di sini. Klik. Terus masukkan NISN-nya. Masukkan NISN-nya di sini. Misalkan nih 01111234. Iya, satunya 4 kali. Terus 60 ya, 605 40 ya. Nah, kita cari 5, ini bener enggak? 0111 0111 16 011 116 05 40. Iya, di sini ternyata data murid tidak ditemukan. Maka kita perlu nama lengkap, masukkan nama lengkap ya. Terus tempat tanggal lahirnya. Ini kita cari dulu tahunnya. Tahun lahirnya dulu. Ya, tahun 2016. Oh, 2011 maksud saya. 2011. Iya, kita cari di 2011 bulan Desember. Iya, Desember tanggal 27 ya. Iya. Terus NISN 011116 terus 05 ya, setelah itu 05 40 ya. Ya, tambahkan murid di sini. Nah, ini nanti akan masuk. Terus simpan. Jadi nanti ini anak ini udah masuk ya. Tapi kalau data siswa tadi misalkan NISN-nya ada, itu otomatis bisa langsung. Sepertinya ini belum memiliki akun belajar ID, makanya begitu dimasukkan belum bisa terdaftar di sini ya. Di sistem belum ada. Nanti ini perlu diproses ini tentunya. Setelah itu nanti kita bisa mencari keberanda lagi ya, menggunakan misalnya kita mau buka video inspiratif misalnya ya. Di sini banyak video-video inspiratif yang bisa kita buka. Nah, ini contoh platform panduan platform Merdeka Mengajar. Nah, ini banyak di sini ya. Mengenal platform Merdeka Mengajar, di sini ada. Tinggal kita buka saja, kita bisa lihat, kita bisa pelajari. Termasuk bagaimana melakukan asesmen untuk murid ya. Jadi kita tinggal semat-sematkan saja. Ini tergantung dari sinyal teman-teman ya. Nah, ini juga ada ini panduan install masuk, pengaturan keluar dan lain sebagainya. Lengkap di sini, bukti karya saya dan lain sebagainya bisa kita lihat. Terus ada pelatihan mandiri juga yang bisa kita ikuti ya. Di sini pelatihan mandiri, ada webinarnya, ada macam-macam lah ya, ada 3 termin kalau nggak salah. Ini tergantung juga dari kemampuan internetnya. Ya, masuk seperti ini ya. Nah, ini bisa kita pelajari ya. Di sini ada topik, ada aksi nyata, termasuk ada webinar. Nah, selanjutnya kita bisa pilih. Terus habis itu ada bukti karya juga. Pada saat bukti karya,
Ini misalkan seperti ini, terus kita cek. Ini kan banyak nih karya-karya teman-teman kita yang ada di sini ya. Nah, kita mau ngecek juga karya kita juga bisa di sini. Ini karena belum ada karyanya, bisa ditambahkan teman-teman ya. Nah, ini tambahkan, tapi di upload dulu di YouTube ya, biar bisa kita bagikan atau kita bisa apa namanya masukkan di karya kita. Nih, nah, misalkan seperti ini ada tutorial nih yang saya buat ya. Ini bisa dimasukkan gitu ya. Ya, tapi nantilah ya, bisa gampang. Setelah itu kita bisa masuk ke asesmen murid. Nah, asesmen murid misalnya nih kelas 5 ya, fase C misalkan terapkan. Terus di sini mau numerasi apa? Literasi gitu misalkan ya. Misalnya literasi misalkan. Di sini ada informasi, ada teks sastra misalkan. Terus kita tinggal gunakan asesmen. Nah, ini mau online apa offline? Kalau offline ini tinggal unduh, tapi kalau online ini sudah ada langsung lanjut ya. Bisa kita gunakan. Misalnya di kelas 5 tadi yang udah ada siswanya 1 orang ya. Dilanjutkan. Bisa. Ya. Nih, waktunya 3 kali 24 jam sejak dibuat ya, jadi gitu. Nah, ini sudah ada, ini tinggal disalin, kirimkan ke WA atau salin kemana, kirimkan ke anak yang bersangkutan, misalnya gitu. Nanti dikerjakan di situ gitu ya. Tuh. Oke, setelah ini semua selesai, bisa kita bagikan. Nanti kita akan ketahuan ya. Oke, setelah itu kita bisa ke perangkat ajar juga ya teman-teman ya. Di sini perangkat ajar itu sangat banyak sekali. Ada matematika, ada macam-macam ya di sini ya. Perangkat ajarnya macam-macam, banyak. Ya. Nah, ini matematika yang pasti yang belum ada itu PJOK sama PKN kalau tidak salah. Mana PKN ya? Kalau yang lainnya sudah lengkap semua. Iya, misalnya bahasa Indonesia lah ya. Ini ada semua gitu ya. Modul ajarnya sudah ada. Modul ajarnya sudah ada. Tinggal kita download gitu ya. Tinggal kita download aja gitu kan. Nah, misalnya seperti itu. Nanti akan masuk dengan sendirinya. Termasuk kita misalnya mau tandai dan lain sebagainya gitu ya. Gitu teman-teman. Untuk sekilas tentang bagaimana cara menggunakan platform Merdeka Mengajar. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila bermanfaat silahkan komen, berikan support kepada kami agar channel ini berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.